Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya lagi dengan keadaan di atas jalan raya Ipo Perak, jalan yang menuju Kuala Kangsar ya. Jadi ini memang kalau setiap jam 5 di sini selalu jam atau macet ya, karena kan di sini banyak laluan yang pulang dari kerja, semua pulang dari kerja nih, semua bertumpuk. Ada yang dari arah sana balik ke sana, arah dari sini balik ke sana ya. Jadi antara dua jalur ini memang selalu sibuk dengan macet kalau jam-jam kerja, dan apalagi kalau pagi sudah jam 8 atau 8 lebih ya, ke 9 ke atas itu, jam 9 memang macet lah di sini juga. Jadi tidak perlu kita ini ya. Jadi inilah keadaan jalannya ya, tapi jalannya memang mulus. Nah, kalau pakai mobil memang harus kita kena sabar ya, sabar hadapi macet jam kayak begini ya, jadi lambat. Tapi orang biasa pakai motor ya untuk mempercepat langkah mereka. Tapi karena musim hujan ini banyak yang pakai mobil juga. Ini semua kawasan dia kayak dealer ya, dealer mobil Honda, BMW, pokoknya semua lah. Di sini jajaran yang dealer ya, yang mau beli Mercedes boleh, BMW boleh, bahkan ada punya kereta-kereta mahal juga. Tapi semualah yang dealer mobil itu ada di sini semua, di jajaran ini ya. Jadi mereka memang sibuk lah sini karena banyak pekerjaan, orang yang bekerja di sini, orang laluan umum lah untuk orang bekerja di sini. Karena di sini kebanyakan kawasan perindustrian dan kayak perusahaan lah. Jadi kita bisa lihat guys, betapa macetnya. Ini kok sebenarnya kanan ini kosong, tapi karena dikhususkan untuk jalan yang mau belok ke kanan, jadi kita nggak bisa suka hati ya masuk di situ. Nanti kita masuk keluar ke kiri lagi susah. Jadi kesabaran tuh di atas jalan raya harus ada ya guys. Jangan kita kayak sesuka hati mau suka hati di atas jalan raya, karena di atas jalan raya itu semua berhak ya. Namanya jalan raya umum, bukan jalan pribadi ya. Jangan kayak orang-orang sebelah kadang karena hanya pejabat ataupun istrinya pejabat, jadi jalannya dia mau jalan sendiri kayak yang berkuasa lah sendiri di situ ya. Kita bisa lihat di sini betapa rapinya, teratur. Semua orang-orang di sini ikuti dia punya jalur masing-masing ya. Nah, itu bus mungkin dari Kuala Kangsar. Makanya saya bilang di sini kebanyakan kereta daripada motor, karena kereta itu mobil murah di sini ya. Kita punya uang untuk Indonesia dalam 7 jutaan atau sekitaran 15 jutaan itu sudah bagus untuk kita mau pergi kerja ataupun pergi perjalanan di mana jauh pun tak apa. Ini dia lagi bagusnya di mana-mana kita pergi, kalau mobil rusak nggak harus jauh-jauh pergi ya. Di lingkungan-lingkungan itu semua ada yang bengkel-bengkel mobil. Di peralatan suku cadangnya mereka jual mobil di sini, sekalian harus pentingkan dulu dia punya suku cadang ya, atau bahan-bahan untuk kerusakan dia. Nah, kita bisa lihat di sini guys.
biasa macet begini ya, di lampu merah itu ada yang ngatur ya. Polisi yang mengatur lalu lintas itu di sini ada ya. Bahkan polisi setiap dikata di sini setiap petang atau sore mesti ada polisi yang mengatur lalu lintas ya di tengah-tengah jalan. Nah, kita bisa lihat di sana itu petugas polisian ya. Ini lagi berdiri. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, tuh mereka diatur lalu lintasnya itu diatur ya, karena memang di situ sering macet ya guys. Oke, kita lanjut terus. Ini jalan keseharian saya lah sini untuk pergi cari makan ya. Oke, di sini sudah mulai tidak macet lagi ya, sudah bisa 60 km ya, per jam ya. Ya, yang saya kagum dengan Malaysia tuh dia punya aspal ya, memang rapi, kayak dilicin, habis kayak semen tuh dilicin nih. Makanya mobil di sini nggak terlalu cepat rusak ya, karena ya jalannya bagus lah. Nah, kalau ini kita bisa lihat nanti di sini saya akan tunjukkan. Nonton terus ya guys, kita akan lihat perkampungan yang ada di Malaysia ya. Ini suasana dalam ini ada perkampungan, kita akan masuk kiri di sini. Habis itu kita akan lihat perkampungan ya. Ini masing-masing punya tanah lot sendiri. Maksudnya bukan pemerintah atau kerajaan yang buat ya, hanya saja ini tanah mereka sendiri, tanah lot. Jadi senang sebenarnya punya tanah lot. Tak perlu biaya mahal-mahal ya bikin rumah, yang penting namanya rumah lah. Kalau menurut saya sih, orang lagi drive terus nggak harus mewah-mewah ya. Jadi ini perumahan yang masih model lama ya, udah berapa tahun kayaknya. Ini perumahannya, ini masih rumah taman lah, tapi ini sudah suasana mau masuk kampung ya. Dan ini di perkampungannya, kita sudah masuk di perkampungan. Dan ini adalah kuburan orang Cina ya. Nah, itu dalam itu ada kampung itu. Ini semua ada restoran. Jadi di Malaysia itu pergi di mana-mana saja mesti ketemu dengan warung makan, entah dalam perkampungan, entah di mana mereka ada ya. Jadi kalau yang malas makan ya, malas masak, boleh keluar bersama keluarga makan di warung ya, warung makan atau kedai makan lah di sini paling sebut. Nah, ini punya tanah lot sendiri, bagus-bagus ya. Ini rumah tanah lot sendiri nih. Orang tanah hak milik lah. Ini milik mereka sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini guys, walaupun dalam kampung, tapi suasananya rame ya. Mungkin di depan sana kita akan menjumpai satu pasar, kayak pasar lah, tapi bukan pasar sih.
kayak orang jual goreng-gorengan apa semua ada orang jual di sini ya. Jadi karena tadi saya pergi jam berapa tadi sudah ada yang buka tenda, buka lapak ya. Itu ada yang jual sate, ini depan masjid ya, surau ya, surau. Lagian satu surau di Malaysia itu hampir berdekatan ya, nggak jauh-jauh. Bahkan kalau taman itu taman orang Melayu mesti ada surau kan. Tuh yang jualan kue pas semua gorengan lah. Nggak bisa lihat guys. Nanti kita lihat ampam balik lagi di mana kita boleh beli ya. Oh ini ampam balik. Oke, kita akan turun. Bisa nggak beli dulu ampam balik? Tapi mau video pun kayaknya tak boleh lah. Oke, nanti kita beli dulu ampam balik, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia perkampungan yang setiap hari Kamis jualan goreng-gorengan ya, makanan-makanan khas ya. Ini ada sate guys, jadi mohon maaf kalau videonya tidak terlalu bagus karena ini saya buat video secara diam-diam ya, bukan nggak fokus maksudnya ya, karena takut juga sebab lain orang lain wataknya ya, karena ada yang mau privasinya dipublikasikan ataupun yang tanah ya kan. Jadi di sini tuh lagi pun satenya memang enak ya. Ini sate tapi sate rasa Madura. Jadi saya bertanya ini sate apa kak? Ini katanya sate Madura ya. Ada namanya sate Madura, ada daging ayam dengan hati sapi. Jadi semua satu tusuk itu RM1 ya. Di antara satu tusuk itu ada beberapa potong ya, ada 4 ya. Jadi saya di sini beli cuman RM6 jadi 6 tusuk lah, cukup lah untuk makan sekali ya. Cuman saya suka sate itu apanya ya, dia punya sambal itu memang enak ya, itu hobi saya kalau sambalnya guys. Jadi kalau siapa-siapa yang ada kenal dengan kawasan ini boleh Roger bos. Ini mesti kalau orang Ipoh Perak di perkampungan ini mesti tahu ini, yang sering lewat sini ataupun rumahnya di bagian sini mestilah tahu kan. Jadi di sini saya sudah balik dan saya akan menuju lagi balik. Oke, sambil kita disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah di perkampungan warga tempatan Malaysia, saya sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, tapi bukan semuanya ya. Yang katanya kenapa abang membuat konten sedemikian, karena bisa menimbulkan kekecohan atau apa. Jadi simpel saja, tergantung Anda menanggapi bagaimana. Jadi tujuan saya membuat video-video seperti ini agar menambah wawasan Anda sendiri. Jadi kalau buat netizen yang belum pernah ke Malaysia, jadi jangan terlalu banyak sok mengetahui, karena apa yang saya ceritakan itu yang saya lihat dan saya alami ya. Jadi mungkin karena negara ini antara Malaysia dan Indonesia itu kayak adik-beradik, masih serumpun ya, wajar-wajar sajalah antara kekecohan di netizen ya di dalam sosial media. Tapi kalau secara live
kayak di dunia nyata betul, tak pernah ada kekecauan, malahan saling merangkul, tolong menolong. Contohnya kami anak perantau di sini sebenarnya aman sih, aman selagi kita punya dokumen ya, dokumen tersendiri. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.